warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami dalam channel keagamaan di SMA Martia Bakti. Perkenalkan, nama saya Arfa Bahtiar dan rekan saya adalah Tat Agus Hermawan. Yang mana dalam hal ini kita akan membahas tentang sekitar Idul Adha dan masalah di dalamnya seperti kurban dan sebagainya. Mari kita simak saja dalam pembahasan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang makna Idul Adha. Kira-kira makna Idul Adha itu gimana Pak Ustaz Agus? Baik, Idul Adha ada dua kata Pak Arfa. Pertama kata Id berarti kembali, dan kedua kata Adha adalah menyembelih. Berarti pada hari itu tanggal 10 Hijjah umat muslim ada syariat menyembelih kurban berupa kurban kambing, sapi ataupun unta diarah, disembelih yang nanti dagingnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin. Ini menjadi makna yang sangat dalam, bahwasanya umat Islam dianjurkan untuk berbagi kepada yang lain. Ya, ada orang yang punya rezeki lebih, disunahkan Rasulullah berkurban. Bahkan sampai Nabi mengancam orang-orang yang Allah kasih rezeki yang luas, jangan kamu berkurban, mengancam kalimatnya sallallahu alaihi wasallam, jangan dekat-dekat tempat sholat. Demikian orang. Seperti itulah. Kira-kira di dalam Idul Adha kan ada kurban. Nah, kurban ini ada sejarah satu. Yang pertama kali gimana Ustaz sejarahnya ada kurban? Baik para Pak, sejarah kurban ya. Jadi sejak zaman Nabi Adam sudah ada itu untuk kurban, di mana punya putra yang bernama Qabil, seorang petani. Ternyata dia kurbannya dengan hasil yang buruk. Dia buahnya buruk, sawahnya buruk ke Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang kedua itu yang bernama Habil, seorang peternak. Nah, kurbannya dengan kurban hewan yang bagus, yang gemuk, maka Allah menerima kurbannya Habil karena dia ikhlas dan serahkannya yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarahnya para. Kira-kira kapan Ustaz kurban itu disunahkan? Mulai disunahkan pada dalam surah Nabi kita baca itu Nabi kurban pada masa haji wada, haji yang terakhir ya. Nabi menyembelih hewan kurban yang sangat banyak, kemudian diberikan kepada para sahabat-sahabat yang membutuhkan. Tapi hukumnya tetap sunnah di sana. Ya, sunnah wajib kan? Ya, sunnah muakkad karena sunnah muakkad bagi orang-orang yang punya rezeki berlebih saat itu, maka sangat dianjurkan yang berkurban. Tapi belum wajib. Sangat dianjurkan berkurban karena banyak manfaat dan pahala yang didapatkan. Sampai Nabi menyebutkan setiap bulunya pahala, setiap rambutnya pahala. Jadi luar biasa. Pahala berkurban itu sangat banyak. Akan ruginya sekali orang-orang muslim, teman-teman sekalian yang akan rezeki berkurban tapi dia nggak mengeluarkan hartanya karena Allah, dia akan merugi. Kira-kira kan kita ketahui ada yang sembelih, biasanya kita kan ada sapi, ada kambing, ada kerbau gitu. Kira-kira keterangan Ustaz, kalau misalkan kambing itu untuk gimana, untuk berapa orang? Sapi, oh iya, kambing itu biasanya satu orang. Satu orang ya. Kalau sapi boleh patungan sampai 7 orang. Ya, misalnya dalam satu keluarga punya 7 anggota keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mantu, mungkin 7 orang patungan dan boleh cukup 7 orang. Kalau sapinya gede nih Ustaz nih, iya, kan gede nih. Betul. Dia belinya misalkan sapi Australia itu kan gede banget, bisa nggak untuk 8 orang?
Oh, bisa nggak ya? Bisa nggak kira-kira ya? Kalau kata lu gimana nih? Enggak kan? Punya pendapat gimana? Kalau sapi memang, kalau memang menurut syariat itu dari dokter memang untuk Tujuh ya? orang ya, untuk orang gitu. Jadi waktu dulu sih pernah katanya ada kejadian dia beli sapinya besar, sapi Australia, tapi pas diserahkan ke panitia dia mau untuk 8 orang karena di anggota keluarganya ada 8 orang gitu. Tetap dia nggak panitia nggak mau menerima. Nggak boleh. Tapi menurut ulama itu kita harus pintar-pintar dalam menghadapi orang seperti itu. Misalkan memang dia sapinya besar tapi pengen kurban untuk 8 orang, bilang aja boleh sapinya untuk 8 orang tapi tambah 1 kambing. Oh, Gitu. tambah satu kambing. kambing. Gitu. Jadinya dalam memberatkan beliau. Jadi dalam cerita-cerita sih memang setelah dia ditolak di masjid-masjid yang dia serahkan sapinya, akhirnya ada satu musola tuh menerima sapinya. Kata ustadznya, Pak, kalau misalkan di alam barzah nanti itu kita tuh mau naik kendaraan kita itu saling berebutan karena saking banyaknya orang. Nah, keluarga bapak yang kecil nanti itu susah Pak naiknya, harus pakai tangga. Apa tangganya? Kambing. Gitu. Jadi Itu disiasati. akal ya. Jadi katanya kita sebagai orang-orang yang mengerti agama jangan sempit pikiran kita untuk menghadapi orang-orang yang memang kurang dalam hal agama. Terus berarti kita di sini banyak sekali ya hikmah-hikmah dalam Idul Adha atau berkurban ya. Ya betul, hikmahnya sangat sekali. Kira-kira apa Ustaz? Yang pertama kan biasanya ada, kalau kita manusia ada hablum minallah dan hablum minas ya. Ya. Bisa diterangkan Ustaz yang hablum minallah gimana? Ya baik, saya menambahkan untuk hablum minallah minimal ada 3 hikmah. Yang pertama adalah kita itiba'ur Rasul. Itiba'ur Rasul. Ya, ikut kepada contoh Rasul. Hal ini dulu adalah bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang berat ya Allah menyembelih putranya Nabi Ismail. Allah gambarkan dalam surat As-Saffat 2 verse 7 ya, akhirnya Allah mengganti kambing yang mengganti Ismail dengan kambing. Ya, hampir saja disembelih oleh bapaknya, tapi kata Allah, wa fadainahu bizibhin hazim, Allah menggantinya dengan kambing yang besar. Nah, bayangkan seandainya enggak Allah ganti, maka ada sebuah syariat nanti yang luar biasa, seorang bapak tiap tahun menyembelih putranya. Dia bukan agama, ini pembunuhan massal. Makanya Islam kemarin alamin Allah mengganti Nabi Ismail dengan kambing. Nah, kalau sekarang kita menyembelih harta nih Pak. Ya, menyembelih harta. Ya, kalau dulu Ibrahim menyembelih putranya, sekarang kita menyembelih harta. Menyembelih harta kita yang kita punya untuk membeli hewan kambing untuk korban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk yang hablum minallah berarti yang pertama kita ittiba kepada Rasul. Ada lagi Ustaz yang kedua, bisa kita lihat sebagai tanda syukur kepada Allah. Syukur ya. Dalam Quran kita sudah hafal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka hendaklah kamu pertama salat karena Tuhanmu Allah, kedua adalah wanhar, berkurban. Berkurban adalah tanda kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Itu yang hablum minallah. Ada lagi Ustaz yang hablum minallah? Hablum minallah juga bisa berupa tanda cinta. Ya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengikut Rasul ya. Rasul, ya kan? Contohnya Ibrahim, dia cinta pada Allah, tapi dia cinta pada Allah pun pada putranya, tapi dia lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan dia korbankan Ismailnya. Maka luar biasa, dalam cinta ada pengorbanan. Contohnya sekarang adalah gimana?
kita cinta pada bisnis, pada harta kan? Pas sedang berbisnis, sedang bekerja, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tinggalkan semua kerjaan kita kemana? Menghadap Allah dan salat itu namanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kita udah lagi membahas tentang hikmah yang hablum minallah. Ya, betul. Hablum minannasnya apa Ustaz? Kira-kira Ustaz? Hablum minannas kita bisa melihat adalah di sini Islam mengajarkan bentuk peduli dengan orang lain. Apalagi sekarang zaman corona ya, kalau pandemi, banyak orang yang Allah uji kekurangan hartanya, PHK, dirumahkan. Maka dengan kurban ini diharapkan membantu kekuatan pangan orang-orang muslim, memberikan daging, rezeki yang bagus, gizi yang cukup agar mereka bertambah bagus pertumbuhan ekonominya dan badannya. Ini namanya memberi kepada sama orang muslim. Ya. Yang kedua ada Ustaz? Yang tentang kedua tentunya alhamdulillah sini adalah kita masalah ukhuwah ya. Iya betul. Ukhuwah itu adalah menyebutkan Islam itu bersaudara dengan Islam yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudara dengan orang muslim. Jadi harus saling membutuhkan, menolong, membantu mereka. Jangan sampai yang kaya makan sendiri tapi miskin nggak dapat makanan. Inilah perlunya untuk saling bersinergi, berbagi, sedang kuat ukhuwah Islamnya antara kita satu dengan yang lainnya. Ya, itu ukhuwah Islamnya. Kalau gitu saya ulangi saja, berarti hikmah adanya kurban yang pertama itu sebagai timbal dari Rasul. Ikut Rasul. Kemudian ada lagi sebagai tanda syukur kepada Allah atas rezeki yang kita dapat. Ya. Terus yang ketiga sebagai tanda takwa ya. Ya, betul, tambahkan tentang takwa boleh. Ya. Kemudian ada lagi yang hablum minannasnya itu untuk berbagi kepada sesama muslim, yang apalagi yang orang-orang yang membutuhkan ya, fakir miskin ya, terutama. Kemudian ada lagi yang terakhir itu ukhuwah untuk mengikat silaturahim. Baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita hari ini. Mari kita sama-sama menjadi orang yang senantiasa untuk menjadi baik lagi, dan kita usahakan untuk berkurban setiap tahun sekali, karena betapa Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi kita, dan kita pun ikut membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan sesuatu yang berharga dari diri kita. Baiklah, saya akhiri. Mudah-mudahan percakapan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Amin. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf.